Semuanya, assalamualaikum, kembali lagi di channel saya Mila Kanza membahas seputar bisnis online. Nah, kali ini buat kalian yang pemula banget, yang pingin banget jualan online, pingin jualan produk tapi bingung nih mau pilih reseller atau dropshipper. Nah, di video ini saya akan membahas tentang reseller. Apa itu reseller, bagaimana cara menentukan keuntungannya, apa kelebihannya, apa kekurangannya, terus pokoknya seluk-beluk tentang reseller itu apa aja, bahkan bagaimana cari supplier yang tepat gitu. Untuk itu jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share, dan dinyalakan lonceng notifikasinya agar kalian bisa tahu saat video saya diupload. Nah, buat kalian nih yang baru pemula banget ingin coba jualan ya, terus pinginlah berwirausaha, pingin buka toko atau pingin jualan online aja dulu dari rumah. Nah, solusinya saya pingin langsung jadi reseller atau dropship aja ya dulu, itu tergantung kalian gitu. Kalau kalian punya modal, jadi reseller lebih bagus. Dropship kalau kalian belum punya modal, jadi dropship juga bisa gitu. Jadi tergantung teman-teman semua. Nah, di video ini saya akan membahas tentang reseller dulu. Apa itu reseller? Apa sih keuntungannya jadi reseller? Apa sih kekurangannya jadi reseller gitu. Di sini saya akan membahasnya supaya kalian bisa memikir lagi, bisa memilih gitu, di aku nih cocok di reseller kah atau di dropship untuk saat ini. Jadi kalian bisa menentukan dari video ini, dari yang saya jelaskan sekarang gitu. Oke, mari kita membahas tentang reseller dulu. Apa itu reseller gitu ya. Nah, reseller itu ialah kita cari supplier, terus udah dapat suppliernya, baru kita pesan produknya gitu. Jadi kita stok barang. Kalau reseller itu kita stok barang dulu. Beda sama dropship, itu tanpa stok barang kita bisa, tanpa modal juga bisa gitu. Tapi kalau reseller itu kita harus stok barang. Jadi kita pesan barang ke supplier. Kadang kalau kita pesan barang ke supplier itu ada ketentuannya gitu, harus minimal order, harus beli banyak, atau misalnya minimal selusin baru kita bisa order gitu jadi reseller. Atau enggak kita bisa juga nominal harga juga, misalnya dengan harga 300.000 kita bisa menjadi reseller gitu. Jadi kita harus stok barang dulu. Pas setelah sudah barang udah kita dapatkan, jadi kita bisa mempackingnya, bisa menentukan keuntungannya, bisa pokoknya nih berapa aja mau kalian jual tuh bisa. Yang penting itu tuh stok barang, itu reseller ya. Nah, setelah kita sudah mencari suppliernya gitu kan, pasti kita memikirkan ini keuntungannya bagaimana gitu, kita mau beri harga berapa gitu ya. Kalau misalnya jadi reseller itu keuntungannya ya dari kita sendiri aja. Misalnya kita beli produk, misalnya kayak baju, harganya itu 85.000 harga asli yang kita beli. Nah, kalian bisa menaikkan harganya, bisa menjadi 95.000, 100.000, atau 105.000. Atau kalian bisa juga tambah gitu pakai persenan juga, misalnya dari harga asli ditambah dengan harga persenan gitu bisa juga. Contohnya ya, harga aslinya 85.000 kita tambah misalnya jadi harga persen tambah 20%, berarti 102.000. Nah, dari 102.000 harga jual dengan ditambah 85.000 harga beli, berarti kita dapat keuntungan 17.000. Itu bisa juga ya. Nah, itulah enaknya kalau jadi reseller gitu. Jadi reseller tuh kita bisa menentukan harga sendiri gitu. Walaupun di dropship bisa kita tentukan harga sendiri, tapi rata-rata ada juga ditentukan dari harga supplier gitu. Nah, kita masuk ke keuntungannya ya. Kalau keuntungan jadi reseller itu, yang pertama itu kita udah tahu kualitas produknya. Jadi setelah kita dapat barangnya, itu kita udah tahu kualitas produknya itu, kayak baju bahannya lembut, tidak ada yang cacat,
pokoknya bagus banget, size-nya kita udah tahu size berapa, all size kah, size S, M atau L gitu. Pokoknya kita udah tahu bentuk barangnya itu, udah kita real pics gitu. Jadi kita udah tahu kualitasnya. Yang kedua, itu kita bisa foto ulang, bisa foto baju real pics gitu. Jadi kalau kita udah dapat produknya, kita bisa foto ulang dengan lebih bagus, dengan angle yang bagus gitu. Bisa dapat baju yang memang real pics di kita gitu. Tidak tipu-tipu, misalnya barangnya memang lembut, memang lembut barangnya gitu, no tipu-tipu. Kita udah merasakan sendiri barang itu lembut, tidak kasar gitu ya, tidak ada cacat sedikit pun barangnya. Terus size-nya sekian 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 gitu, kita bisa melihatnya secara langsung. Untuk keuntungannya, kita bisa mengkontrol barang gitu. Jadi kalau reseller, otomatis kan barang udah ada di kita stok barang, berarti kita bisa mengkontrol barang. Misalnya kalau orang mau pesan, Kak mau beli baju ini ya, 2 pieces warna hijau misalnya, jadi kita bisa melihat stok barang yang ada di gudang gitu. Jadi oh ada, oke gitu. Misalnya kalau kita nggak stok barang, cuma kalau ada yang beli gitu kan, kita ambil dari supplier, udah deal nih sama pembelinya, udah bayar juga, dan setelah kita menginfokan ke supplier, ternyata stoknya habis. Itu yang jadi masalah besar bagi kita. Itu yang bisa membuat pelanggan jadi kecewa, gak mau dong. Jadi itulah keuntungannya, itu kita bisa mengkontrol barang gitu. Jadi memang ada gitu, misalnya orang pingin pesan barang A, ada di kita. Kalau memang habis, kita bisa membalasnya, mohon maaf barangnya masih kosong gitu. Jadi kita bisa mengontrol barang gitu. Dan juga bisa fast respon. Jadi kalau orang nanya, Kak apakah barang ini ada, langsung kita bilang masih ada ya Kak gitu. Kalau misalnya barangnya nggak ke kita, barangnya masih ke supplier, otomatis kan kita tanya ke supplier dulu, masih ada nggak barang ini. Jadi kan jadi agak ribet gitu kan. Jadi kalau belanja ke kita, orang memang pingin chatnya itu fast respon gitu. Kalau slow respon, orang malas lagi, karena kalau slow respon orang pasti pindah ke yang lain gitu. Jadi nggak mau dong. Jadi kita bisa fast respon. Keuntungannya salah satunya seperti itu. Nah, keuntungannya lagi itu juga kita bisa lebih relax, bisa tenang untuk menanggapi komplain. Misalnya nih, kita barangnya udah kita kirim ke pembeli, ternyata ada yang komplain, barangnya kok kayak gini sih Kak, pokoknya masalah gitulah tentang barang yang kita kirimkan. Jadi kita bisa menjelaskan, karena kita udah tahu nih letak permasalahannya gimana saat kita packing, kondisi barangnya gitu kan. Misalnya kalau ada yang cacat, mungkin kesalahan di pengiriman atau apa gitu. Jadi kita bisa menjawabnya dengan santai, bisa menjawabnya itu dengan, pokoknya bisa menanggapi komplain-komplain dari pelanggan gitu. Dan juga kita bisa menentukan harga bersaing gitu. Jadi kan kalau kita jualan ini harus dong kita lihat-lihat harga yang bersaing di tempat yang lain gitu. Misalnya di tempat toko A jual baju gitu, harganya misalnya 105.000, yang B misalnya ada juga yang jual harga 100.000. Jadi kita bisa ngambil di tengah-tengah yang tadi 102.000. Jadi kita bisa menentukan harga yang bersaing gitu, biar untungnya sedikit tetapi banyak yang beli. Itu kan kalau awal kita pemula jualan itu kita harus bisa rela-rela membakar duit gitu. Maksudnya itu rela ambil untuk sedikit dulu untuk mendapatkan pelanggan. Pelanggan itu nomor pertama, nomor satu gitu. Kita harus kenalkan brand kita dulu gitu. Terus keuntungannya juga kita bisa membuat brand kita, logo kita gitu. Jadi kalau jadi reseller, kalau kita ambil supplier, dari supplier itu misalnya kita jualan baju ya, dan di situ belum ada logonya, belum ada brandnya, masih kosong aja gitu, masih polos aja. Jadi kita bisa menambahkan brand
usaha kalian gitu, bisa menambahkan logo di sana gitu, bisa juga. Nah, itu keuntungan bagi reseller. Nah, apa sih kekurangannya? Ya, kekurangan reseller itu yang pertama, kalian harus punya modal. Tapi kalau untuk yang pemula jangan dulu lah yang sampai jutaan. Modal 500.000 udah bisa. Contohnya kalau 500.000 bisa kayak jualan kosmetik, bisa dari harga 500.000 kalian bisa kok reseller kosmetik 500.000 udah bisa dapat lipstick, bedak, pokoknya asal kita bisa pandai-pandai bicara aja sama pemiliknya gitu. Juga bisa juga jual-jual aksesoris, bisa juga jualan-jualan baju dari harga 500.000 juga bisa, pokoknya dari hal-hal kecil dulu. Nah, harus punya modal. Yang kedua, kita harus punya penyimpanan stok. Kalau kita punya barang, otomatis harus ada dong tempat stoknya gitu. Jadi harus ada tempat penyimpanan stok barang yang kita letakkan gudangnya di mana. Satu lagi kekurangannya, misalnya nih barang yang kita beli gitu kan, udah gimana ya, udah banyak yang nggak tertarik nih, misalnya baju udah ketinggalan zaman gitu ya, bajunya nggak tren di tahun ini gitu, jadi kan resiko stoknya itu udah mati gitu di situ aja, nggak bisa, udah apa, tenggelam dana kita, modal kita di baju itu. Jadi kita bisa lebih ekstra memikirkan bagaimana sih supaya baju ini bisa laku. Ya udah, salah satunya itu kalian bisa diskon bajunya, jadi bisa pokoknya tuh ya udah di bawah harga modal atau di harga modal aja kalian jual, pokoknya jual harga rugi, itu sih risikonya. Tapi pokoknya apapun itu kalian harus bisa berusaha, namanya berdagang harus usaha juga, bagaimana usaha kita ini bisa bisa banyak yang beli, bisa laku gitu. Banyak sih, dengan cara bikin konten menarik itu bisa juga loh produk kita bisa laku gitu. Pokoknya banyak sih caranya. Nah, setelah itu, Kak, bagaimana sih cara pemasarannya? Itu tuh kalau di online itu banyak banget fitur-fitur, banyak banget marketplace yang disediakan gitu. Bisa kalian jualan di Shopee, Bukalapak, di Facebook Marketplace, di Instagram, di TikTok. Nah, sekarang kan lagi viral-viralnya tuh TikTok Shop. Nah, di situ kalian bisa menjualnya di sana. Banyak banget e-commerce yang menyediakan fitur untuk memasarkan produk kalian. Bagaimana sih Kak cari supplier gitu? Nah, menurut saya sih kalau kita pingin awal-awal jualan itu pasti kita pingin cari supplier dari tangan yang pertama. Jadi carilah supplier atau di agen-agen atau di pabrik-pabrik gitu. Nah, misalnya kalau kalian pingin jualan apa ya, misalnya jualan baju gitu kan, kalian bisa juga cari-cari supplier yang memang benar-benar dari tangan pertama, supplier yang udah ada pabriknya. Karena kalau memang dari tangan pertama udah ada pabriknya itu lebih murah daripada kita beli di toko-toko yang lain. Otomatis kan udah tangan pertama, tangan kedua, jadi tangan pertama harga sekian, tangan kedua harga sekian, jadi kan lebih apa ya, harga itu naik gitu kalau kita beli dari tangan kedua gitu, dari ya orang-orang toko yang biasa gitu. Jadi kalau saran saya, cari supplier yang dari tangan pertama gitu. Kalian bisa cari di Shopee. Tangan pertama itu ya kayak brand-brand lokal atau brand-brandnya ternama gitu. Kalian bisa cari-cari. Terus baju-baju yang kekinian gitu. Kadang banyak juga sih yang menawarkan gabung jadi reseller mereka, minimal modal sekian, minimal sekian kalian dapat baju ini, bisa berjualan gitu. Ya bisa kayak gitu. Jadi pandai-pandai kita aja sih cari suppliernya gitu. Kalau misalnya suppliernya kebanyakan kalau dari pabrik-pabrik itu di Jakarta ya. Misalnya kalau kita di luar Jakarta karena berat di ongkir, kita bisa cari-cari di dalam kota. Di dalam kota banyak sih beberapa orang yang jualan baju atau jualan kosmetik yang murah gitu, dengan harga yang terjangkau. Pokoknya kita bisa, kalau pingin jadi jualan, pingin jualan apapun itu, kita bisa
minimalisir harga yang sesuai, harga yang terjangkau. Kita bisa targetkan gitu. Pokoknya harga sekian, kalau kita beli harga grosir segini cocok nggak ya harga yang dijual segini. Pokoknya kita tahu harga di pasaran tuh berapa gitu. Pokoknya kita tahu harga pasarannya berapa, market harganya berapa. Kalau cocok di satu toko atau di satu supplier yang kalian dapat itu harga yang murah, kalian bisa dapat untung lagi dan harganya bersaing, masih bisa balance gitu ya, udah nggak apa-apa, kalian bisa pakai cari supplier itu. Nah, masih membahas tentang cari supplier di mana gitu ya. Jadi saran saya, kalau misalnya awal-awal atau kalian pingin jualan gitu kan, atau dengan modal jutaan gitu ya, lebih baik sih cari di dekat-dekat aja gitu, di dalam kota. Jadi kita bisa lihat barangnya gitu. Pokoknya kita harus cari supplier itu yang pas. Satu lagi itu harus cari supplier yang produknya itu memang benar-benar lengkap, dan pokoknya benar lengkap, stoknya banyak gitu. Jadi kalau kalian pingin cari supplier, pingin tahu barangnya gitu ya, barangnya langsung gitu, bisa melihat barangnya, itu saran saya bisa sih di dalam kota juga, nggak mesti di luar kota. Itu untuk awal-awal ya. Nah, jadi kalau memang udah cocok di dalam kota gitu kan, memang harganya udah cocok, pokoknya segala macamnya itu udah deal sama suppliernya, udah mantap untuk dijual gitu ya, udah kalian lanjutkan aja. Karena ngapa? Karena kalau awal-awal ini, kalau kalian tidak tahu sistem reseller itu susah, karena kalau di online banyak tipuan, ngerti nggak sih? Jadi misalnya nih, kalau kita cari supplier dari luar kota gitu kan, kita main percaya aja, takutnya nanti barang yang datang itu pada rusak lah, atau enggak barang yang datang kita pesan misalnya solusin, yang datang cuma 10 atau 8 buah gitu. Jadi kan terus memang sih PR bagi kita. Jadi kalau cari supplier itu memang cari supplier yang pas, terus yang stoknya banyak, terlengkap, termurah, tapi kualitasnya terjamin bagus gitu. Murah tapi tidak murahan. Jadi pandai-pandai kita aja sih cari supplier. Pokoknya biar satu supplier tapi itu memang benar-benar supplier yang toko-toko memang bagus, terlengkap, dan fast respon juga. Akhir saran saya, kalian harus pintar-pintar cari supplier ya. Pokoknya cari supplier itu memang dari tangan pertama, barangnya lengkap, murah, dan bisa kalian jual gitu dengan harga yang bersaing. Nah, untuk itu sih seluk-beluk tentang reseller gitu. Jadi misalnya ada beberapa video yang belum saya jelaskan, bisa ditulis di komentar ya, nanti insya Allah saya akan bisa membahas di konten selanjutnya. Nah, itu saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.